reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Dalam sebuah diskusi kelompok, terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara beberapa anggota. Suasana mulai memanas dan beberapa anggota mulai menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menyerang pribadi. Jika Anda berada dalam situasi tersebut, tindakan Anda adalah A. Membiarkan anggota kelompok melanjutkan diskusi mereka dengan harapan mereka akan menyelesaikan masalah sendiri. B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. C. Menghentikan diskusi dan meminta anggota kelompok untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi. D. Mengambil alih diskusi dan memaksakan pendapat Anda sendiri untuk mengakhiri perdebatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau dalam sebuah diskusi kelompok ada perbedaan pendapat yang cukup tajam ya. Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam, kemudian suasana mulai memanas. Dan beberapa anggota mulai menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menyerang pribadi. Nah, jika Anda dalam situasi itu, apa yang Anda lakukan? Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Oke, teman-teman, kita pilih jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman itu bisa bersosialisasi dengan baik, baik itu di kelompok ataupun di masyarakat. Coba kita lihat jawaban yang A. Membiarkan anggota kelompok melanjutkan diskusi mereka dengan harapan mereka akan menyelesaikan masalah sendiri. Kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau kita biarkan, maka keadaan akan makin panas ya teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. Bagus teman-teman. Lengkap, jelas ya. Ini solusinya. Nah, dengan harapan, dengan kita menerapkan opsi jawaban B ini, suasana mulai dingin, tidak panas lagi. Sekarang kita lihat jawaban yang C. Menghentikan diskusi dan meminta anggota kelompok untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi.
Masih lebih tepat yang B, teman-teman ya. Jadi yang C kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mengambil alih diskusi dan memaksakan pendapat Anda sendiri untuk mengakhiri perdebatan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. Yang B ini poinnya 4, teman-teman. Kemudian yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Anda ditugaskan dalam sebuah tim kerja. Anggota tim tersebut terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda, sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Perbedaan budaya ini menyebabkan beberapa anggota tim mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami gaya kerja satu sama lain. Hal ini mulai mempengaruhi produktivitas dan kerjasama tim Anda. Tindakan Anda: A. Mengabaikan perbedaan budaya dan berharap anggota tim akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Memaksakan semua anggota tim untuk mengikuti satu budaya dominan yang dianggap paling efektif. C. Membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan latar belakang budaya yang sama sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman. D. Mengadakan sesi pelatihan atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya, serta mendorong komunikasi terbuka dan saling menghargai di antara anggota tim. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditugaskan dalam sebuah tim, nah tim tersebut terdiri dari anggota yang latar belakang budaya berbeda. Nah, karena hal inilah menyebabkan anggota tim mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami gaya bekerja. Nah, hal ini mempengaruhi produktivitas dan kerjasama tim. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda memandang keberagaman. Jadi pilih jawaban kalau Anda itu menerima keberagaman, bagaimanapun caranya ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan perbedaan budaya dan berharap anggota tim akan menyesuaikan diri seiring waktu. Lama teman-teman ya. Yang A jadi kurang tepat. Kita bandingkan dengan yang B. Memaksa semua anggota tim untuk mengikuti satu budaya dominan yang dianggap paling efektif. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Pemaksaan ya. Kita coba lihat jawaban yang C. Membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan latar belakang budaya yang sama, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang D. Mengadakan sesi pelatihan atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya, mendorong komunikasi terbuka, dan saling menghargai di antara anggota tim. Jawaban D yang paling tepat ya, teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang D poin 4, C poin 3, B poin 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Rayandra mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Akan tetapi beasiswa tersebut memberikan syarat TOEFL minimal 550. Tindakan Rayandra sebaiknya A. Belajar secara otodidak melalui YouTube dan sebagainya. B. Mencari beasiswa lain yang memberikan syarat lebih mudah. C. Tidak mengetahui akan adanya syarat tambahan berupa TOEFL dan tetap melanjutkan pendidikan tanpa beasiswa. D. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Rayandra ini mendapatkan tawaran beasiswa ya untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Akan tetapi, beasiswa tersebut memberikan syarat TOEFL minimal 550. Tindakan Rayandra. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman
mengembangkan kemampuan ya, mengembangkan diri ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang memiliki makna atau memiliki yang berkaitan dengan teman-teman itu mau mengembangkan diri teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. A. Belajar secara otodidak melalui YouTube dan sebagainya. Bagus ya teman-teman ya. Berarti dia mau mengembangkan diri. Nah, yang A kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang B. Mencari beasiswa lain yang memberikan syarat lebih mudah. Berarti menyerah ya teman-teman ya. Ini menjadi kurang tepat. Masih lebih tepat yang A. Kita bandingkan dengan yang C. Tidak mengetahui akan adanya syarat tambahan berupa TOEFL dan tetap melanjutkan pendidikan tanpa beasiswa. Berarti kurang cermat, kurang teliti orangnya teman-teman ya. Dan juga orangnya menghilangkan kesempatan. Nah, karena dia tetap melanjutkan tanpa beasiswa, sayang. Sedangkan di sini ada tawaran beasiswa. Jadi yang C ini masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Nah, yang D lebih bagus daripada yang A ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau A ini belajar secara otodidak. Nah, tidak terarah teman-teman ya. Sedangkan yang D benar-benar kursus jauh hari pula sebelumnya. Jadi lebih terarah untuk belajar. Jadi dibanding yang A lebih tepat jawaban yang D teman-teman. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Jadi yang D ini poinnya 4, yang A poinnya 3, terus yang B poinnya 2, dan C poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Ayah Romi sangat ingin makan makanan X. Akan tetapi dokter menyarankan agar ayah Romi tidak makan makanan tersebut disebabkan makanan X berbahaya untuk kesehatannya saat ini. Tindakan Romi adalah A. Menasihatinya bahwa kesehatannya penting untuk dijaga. B. Memberikan makanan X sedikit saja agar tidak berdampak buruk. C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. D. Membiarkannya memilih sendiri untuk antara kesehatan atau makanan X. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ayah Romi ini sangat ingin makan makanan X. Akan tetapi dokter menyarankan agar ayah Romi tidak. Nah, di sini ada kata-kata tidak ya teman-teman ya. Berarti makanan ini pantang ya teman-teman ya. Tidak makan makanan tersebut disebabkan makanan X berbahaya untuk kesehatannya saat ini. Tindakan Romi. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kepedulian kalian. Bagaimana integritas kalian di ruang lingkup kepedulian kalian, teman-teman ya. Apalagi ini terhadap orang tua kalian. Pilihlah jawaban yang kalian peduli dengan kesehatannya, teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menasihatinya bahwa kesehatannya penting untuk dijaga. Baiklah, bagus nih teman-teman ya. Berarti kita peduli. Lanjut, kita jawaban yang B, teman-teman. Memberikannya makanan X sedikit saja agar tidak berdampak buruk. Masih lebih tepat jawaban yang A ya teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. Nah ini lebih tepat teman-teman ya daripada yang A teman-teman ya. Yang A kita eliminasi teman-teman ya. Ada solusinya, nanti makannya setelah sehat. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, banding dengan yang D. Membiarkannya memilih sendiri antara kesehatan atau makanan X. Kalau orang sakit tidak bisa teman-teman ya. Pasti dia milih makanan. Jadi yang D ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. Poin C ini poinnya 4, A poinnya 3, B 2, dan D 1. Soal nomor 5. Ada karyawan baru di tempat Anda bekerja. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Di saat yang sama,
Anda sedang mengerjakan tugas dari pimpinan. Tindakan Anda adalah A. Mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. C. Menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. D. Menemaninya sambil menyelesaikan pekerjaan saya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, teman-teman, soal nomor 5 ini dijelaskan kalau ada karyawan baru ya. Ada karyawan baru di tempat Anda bekerja. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Di saat yang sama, Anda sedang mengerjakan tugas dari pimpinan. Tindakan Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara pandang teman-teman terhadap tugas yang diberikan. Bagaimana kalian berorientasi dengan hasil ya. Nah, berarti teman-teman harus bisa mengerjakan keduanya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. Nah teman-teman, ini yang B ini lebih tepat teman-teman ya. Kalau yang A nanti takutnya pekerjaan kita lama teman-teman selesainya ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang C. C. Menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. Ini jadi kurang tepat juga ya teman-teman ya. Yang D. Menemaninya sambil menyelesaikan pekerjaan saya. Kalau mengerjakan keduanya bersamaan, takut nanti tugas kita tidak optimal ya. Jadi lebih tepat jawaban yang B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. B poinnya 4. Terus A poinnya 3. C poinnya 2. Dan D poinnya 1. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan juga subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh